Orang-orang yang sekarang kita sebut sebagai Viking adalah para pelaut dari tanah Skandinavia. Wilayah ini mencakup negara-negara modern Denmark, Norwegia, dan Swedia. Zaman Viking umumnya dianggap dimulai sekitar akhir abad ke-8 dan berlangsung hingga abad ke-11. Mereka bukanlah satu bangsa yang bersatu, melainkan kumpulan para kepala suku dan komunitas yang memiliki budaya, bahasa, dan sistem kepercayaan yang sama. Mereka, pada dasarnya, adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Gambaran populer tentang mereka sebagai perampok yang brutal sebenarnya hanya sebagian kecil dari kisah mereka, yang jauh lebih kompleks dan menarik. Tanah kelahiran mereka seringkali keras, dengan musim dingin yang panjang dan dingin serta medan yang terjal, membentuk karakter mereka yang tangguh dan penuh akal sejak awal. Istilah Viking sendiri, sejujurnya, masih menjadi misteri. Mungkin berasal dari kata dalam bahasa Norse kuno, yang bisa berarti orang yang melakukan ekspedisi ke luar negeri, entah untuk merampok atau berdagang. Ada juga yang berpendapat kata ini berasal dari, yang berarti teluk. Jadi Viking adalah orang yang berasal dari teluk. Terlepas dari asal-usulnya, nama ini akhirnya identik dengan bangsa Norse yang meninggalkan tanah air mereka untuk menjelajah, berdagang, dan merampok ke wilayah yang sangat jauh. Mereka bukan hanya prajurit, tetapi juga pelopor yang digerakkan oleh ambisi, kebutuhan akan tanah dan sumber daya baru, serta rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia di luar pantai mereka sendiri. Dunia yang akan mereka ubah selamanya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, tidak semua orang Norse adalah Viking. Istilah ini sebenarnya hanya berlaku bagi mereka yang melakukan ekspedisi. Lebih banyak lagi yang tetap tinggal di Skandinavia, menjalani hidup sebagai petani, merawat ladang dan ternak. Masyarakat mereka dibangun di atas keluarga dan kesetiaan kepada kepala suku atau raja setempat. Para pemimpin ini diharapkan mampu menyediakan perlindungan, kekayaan hasil rampasan, dan tanah untuk digarap. Sebagai gantinya, rakyat memberikan kesetiaan dan siap berjuang jika diminta. Struktur sosial inilah yang menjadi fondasi zaman Viking, memberikan tenaga kerja dan motivasi bagi perjalanan legendaris mereka. Awal zaman Viking sering kali ditandai dengan penyerbuan terkenal ke biara Lindisfarne di lepas pantai Inggris pada tahun 793. Serangan ini mengguncang Eropa Kristen, karena biara tersebut adalah pusat pembelajaran dan kekayaan yang suci dan tidak dijaga. Anglo-Saxon Chronicle menggambarkan para penyerbu sebagai orang kafir yang membawa kehancuran dan pembantaian. Peristiwa ini membentuk reputasi menakutkan para Viking, namun ini hanyalah awal dari banyak perjalanan mereka. Penyerbuan awal ini biasanya dilakukan secara tiba-tiba, menyasar komunitas pesisir dan biara untuk mendapatkan harta yang mudah dibawa seperti emas, perak, dan budak, sebelum menghilang kembali ke laut. Kehidupan sehari-hari bagi bangsa Viking sangat erat kaitannya dengan tanah dan perubahan musim. Sebagian besar dari mereka adalah petani yang tinggal di rumah panjang, yaitu bangunan besar satu ruangan yang terbuat dari kayu, tanah, atau batu. Bangunan ini menampung bukan hanya keluarga inti, tetapi juga kerabat, orang yang bergantung pada mereka, bahkan kadang-kadang ternak selama musim dingin yang keras. Api unggun di tengah ruangan menjadi sumber kehangatan, cahaya, dan tempat memasak, dengan asap keluar melalui lubang di atap. Rumah panjang adalah jantung dari lahan pertanian Viking, menjadi pusat aktivitas di mana orang bekerja, makan, bersosialisasi, dan menceritakan kisah para dewa, serta pahlawan di bawah cahaya api yang berkelap-kelip. Makanan pokok bangsa Viking sederhana namun mengenyangkan, tergantung pada apa yang bisa mereka tanam, buru, atau kumpulkan dari lingkungan sekitar. Mereka menanam tanaman seperti barley, gandum, dan rye, yang kemudian diolah menjadi roti, bubur, dan yang taklah penting, bir. Mereka memelihara sapi, domba, kambing, dan babi untuk daging, susu, dan wool. Ikan juga merupakan bagian penting dari makanan mereka, terutama bagi komunitas yang tinggal di pesisir atau dekat sungai. Untuk menghadapi musim dingin yang panjang, mereka mengawetkan makanan dengan cara dikeringkan, diasap, atau diasinkan. Pesta makan adalah acara sosial penting, di mana kepala suku menunjukkan kemurahan hati dengan menyediakan banyak makanan dan minuman bagi para pengikutnya, memperkuat ikatan komunitas dan kesetiaan. Pekerjaan di lahan pertanian Viking sangat menuntut, dan biasanya dibagi berdasarkan gender. Meskipun baik laki-laki maupun perempuan bekerja sangat keras. Laki-laki umumnya bertanggung jawab atas pekerjaan berat, seperti membajak ladang,
membangun dan memperbaiki bangunan, serta pergi berdagang atau merampok. Perempuan mengelola rumah tangga yang merupakan peran besar dan dihormati. Mereka bertugas memasak, membuat bir, mengolah keju dan mentega, memintal wol menjadi benang, dan menenun kain untuk pakaian serta layar kapal. Perempuan Viking memiliki hak dan kebebasan yang lebih besar dibandingkan perempuan di banyak wilayah Eropa lain pada masa itu, termasuk hak untuk memiliki properti dan mewarisi tanah. Selain bertani, bangsa Viking juga dikenal sebagai pengrajin yang terampil. Pandai besi sangat dihargai karena mampu menempa besi menjadi alat, senjata, dan barang-barang rumah tangga yang penting. Tukang kayu membangun segala sesuatu, mulai dari rumah panjang dan kapal, hingga furnitur rumit dan barang hiasan. Tukang perhiasan menciptakan bros, kalung, dan gelang tangan yang indah dari perak, emas, dan perunggu, seringkali dengan motif hewan dan simpul yang rumit. Kerajinan ini bukan hanya untuk kebutuhan praktis, tetapi juga sebagai ekspresi seni dan simbol status, serta kekayaan di dalam komunitas mereka, menunjukkan keterampilan dan kreativitas yang berjalan seiring dengan ketangguhan mereka sebagai pejuang. Bangsa Viking di atas segalanya adalah pembuat kapal dan pelaut ulung. Kapal mereka yang paling terkenal, Longship, benar-benar sebuah mahakarya rekayasa. Bentuknya yang panjang, ramping dan dangkal membuatnya sangat cepat dan serbaguna. Kapal ini bisa melintasi lautan lepas maupun sungai dangkal, memungkinkan Viking menyerang jauh ke pedalaman, di tempat yang tak pernah diduga akan diserang dari laut. Kapal ini digerakkan oleh layar besar berbentuk persegi dan barisan dayung, memberikan kecepatan dan kelincahan dalam segala kondisi. Kepala naga yang ikonik di haluan kapal didesain untuk menakuti musuh dan melindungi awak kapal dari monster laut serta roh jahat selama perjalanan panjang dan berbahaya. Penjelajahan mereka membawa mereka ke segala penjuru, didorong oleh keinginan akan kekayaan, tanah baru, dan peluang dagang. Ke timur, para Viking Swedia yang dikenal sebagai Rus menjelajahi sungai-sungai besar di wilayah yang sekarang menjadi Rusia dan Ukraina. Mereka membangun jalur perdagangan yang mencapai Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel dan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Mereka memperdagangkan bulu binatang, amber dan budak dengan perak, sutra, dan rempah-rempah, menciptakan jaringan luas yang menghubungkan Eropa Utara dengan peradaban-peradaban kaya di timur. Perjalanan ini sama pentingnya untuk perdagangan seperti halnya penaklukan, dan benar-benar membentuk masa depan Eropa Timur. Ke barat, bangsa Viking melakukan beberapa pelayaran paling berani dalam sejarah. Mereka menetap di Kepulauan Faroe, Islandia, dan mendirikan koloni di pantai Greenland di bawah pimpinan tokoh seperti Erik the Red. Permukiman di lingkungan Atlantik Utara yang keras ini benar-benar membuktikan ketahanan dan kemampuan beradaptasi mereka yang luar biasa. Hidup di sana adalah perjuangan terus-menerus melawan alam. Namun mereka berhasil membangun komunitas pertanian yang bertahan selama berabad-abad. Perjalanan melintasi laut lepas ini membutuhkan keterampilan navigasi yang luar biasa, menggunakan matahari, bintang-bintang, serta pola burung laut dan paus untuk menemukan jalan di hamparan air yang luas dan tanpa tanda. Pelayaran mereka yang paling menakjubkan adalah perjalanan ke Amerika Utara, hampir 500 tahun sebelum Christopher Columbus. Dipimpin oleh Leif Erikson, putra Erik the Red, sekelompok kecil Viking mendarat di pantai yang mereka sebut Finland, kemungkinan besar adalah Newfoundland modern di Kanada. Mereka mendirikan permukiman kecil yang hanya bertahan sebentar, dan sisa-sisanya masih bisa dilihat hingga kini di L'Anse aux Meadows. Meski kehadiran mereka di Amerika Utara tidak bertahan lama, fakta bahwa mereka berhasil mencapainya adalah prestasi luar biasa. Ini adalah bukti utama keahlian pelayaran mereka yang tiada tanding, serta semangat penjelajahan mereka yang tak terbatas, mendorong batas-batas dunia yang dikenal lebih jauh dari siapapun sebelumnya. Perang ala Viking dikenal dengan kecepatan, kejutan, dan intimidasi psikologis. Kemunculan mendadak kapal panjang mereka di Cakrawala saja sudah cukup untuk menimbulkan kepanikan di komunitas pesisir. Taktik utama mereka adalah penyerbuan kilat, di mana mereka mendarat, mengalahkan perlawanan lokal, merampas apapun yang berharga, lalu menghilang kembali ke laut sebelum pasukan yang lebih besar bisa dikumpulkan untuk melawan mereka. Para prajurit mereka, yang sering bertempur sebagai atau pengawal pribadi kepala suku, dipersenjatai dengan baik. Mereka membawa perisai bundar,
tombak, dan kapak Viking yang tangguh. Prajurit terkaya mungkin juga mengenakan baju rantai dan helm, serta membawa pedang yang merupakan senjata berstatus tinggi. Dalam pertempuran, Viking sering bertarung dengan berjalan kaki dalam formasi yang dikenal sebagai shield wall. Para prajurit mengunci perisai mereka membentuk barikade kokoh, dengan tombak-tombak mencuat di antara celah. Formasi pertahanan ini sulit ditembus dan memberikan perlindungan sangat baik terhadap panah dan serangan kavaleri. Tujuannya adalah menahan garis pertahanan dan melelahkan musuh sebelum melancarkan serangan balasan yang ganas. Konsep prajurit yang bertarung dalam amukan seperti trance memang sering diromantisasi, tapi kemungkinan besar mencerminkan gaya bertarung Viking yang intens dan agresif. Sebuah keganasan yang membuat mereka ditakuti di seluruh Eropa selama beberapa generasi. Di desa-desa mereka, pemerintahan dijalankan melalui sistem majelis lokal dan regional yang disebut. Ini adalah pertemuan terbuka di luar ruangan, di mana semua pria bebas dalam komunitas berhak berbicara dan memberikan suara dalam urusan penting. Mereka menyelesaikan sengketa hukum, membuat undang-undang, dan mengambil keputusan politik, seperti apakah akan berperang atau memilih kepala suku baru. Bentuk awal demokrasi ini adalah pilar masyarakat Viking, memastikan adanya tatanan dan keadilan sosial. Artinya, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh kepala suku, tetapi juga dibagi, setidaknya sebagian, dengan rakyat yang dipimpinnya, menciptakan komunitas yang kuat dan kohesif. Zaman Viking secara bertahap berakhir pada abad ke-11. Kerajaan Skandinavia menjadi lebih terpusat dan memeluk agama Kristen, sehingga semakin mirip dengan negara-negara Eropa lainnya. Era penyerbuan pun berganti menjadi perdagangan dan diplomasi yang lebih konvensional. Namun, warisan bangsa Viking tetap hidup hingga hari ini. Mereka meninggalkan jejak pada bahasa, nama tempat, bahkan DNA di wilayah yang mereka tinggali, terutama di Inggris, Irlandia, dan Rusia. Semangat petualangan mereka, mitologi yang kompleks, dan keterampilan kerajinan yang luar biasa terus menginspirasi kita. Mereka bukan hanya penghancur. Mereka adalah penjelajah, pedagang, dan pemukim yang menghubungkan berbagai penjuru dunia dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah.